Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya saya buat video tiap hari di jam pagi-pagi gitu ya. Cuman hari ini saya akan membuatnya di sore-sore karena tadi pagi saya tidak sempat buat. Saya lumayan padat hari ini dan banyak yang ingin saya ceritakan dalam video ini. Saya harap kalian tidak bosan. Stay tune, oke? Saya hanya ingin menceritakan kejadian-kejadian yang ada pada diri saya hari ini. Banyak sekali dan sangat complicated gitu. Dimulai dari pagi-pagi, saya bangun jam berapa tadi ya? Saya bangun jam subuh ya. Subuh saya subuh di masjid, kemudian pulang, habis itu saya nonton Ustadz Felix Siau ngomong sama Raymond sama Feren kalau nggak salah namanya, dia cerita tentang keislaman gitu. Bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Dia jelaskan apa itu hadis, apa itu Quran. Karena Feren itu non Muslim, Raymond dan Ustaz Felix itu Muslim. Saya sangat mengagumi Ustaz Felix karena hmm, dia itu membawa agama Islam dengan jalan rasional gitu. Karena kebanyakan yang saya dengar dari ustadz-ustadz yang lain itu hanya menceritakan apa dan bagaimana, apa itu Islam, bagaimana cara menjadi Islam, apa itu sholat, bagaimana menerapkan sholat, tanpa menceritakan kenapanya. Nah, Ustadz Felix Siau ini bisa menjawab kenapanya. Kenapa kita harus berislam? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kok ada Tuhan? Kenapa harus ada Tuhan? Kenapa harus beragama? Kenapa harus... Nah, itu kenapanya itu dijelaskan benar. Dan ini menurut saya, kenapa itu harus dipahami oleh semua orang yang menjalankan sesuatu. Karena dengan kenapa kita bisa menjadi, karena dengan tahu kenapanya kita bisa menjadi sadar dengan apa yang kita lakukan. Itu dia. Yang pertama, Ustadz Felix Siau. Lalu kemudian saya pergi, harusnya nih ya, saya pergi ke puskesmas untuk cek kesehatan gratis yang diberlakukan oleh Prabowo belakangan ini, kan ada cek kesehatan gratis gitu ya. Saya cek kesehatan gratis ke puskesmas bersama kawan saya Wahyu. Tapi sebelum itu, ketika saya mengunci gembok pintu saya, kuncinya ini masih ada di dalam rumah, sedangkan saya udah gembok. Jadi ini gimana ya? Saya keluar rumah, kemudian saya gembok itu pintu, sedangkan kuncinya masih ada di dalam rumah. Wah, itu saya sangat, aduh gimana ini, sial sekali hari ini. Wah, itu rasanya hari ini sangat hancur gitu kan. Gimana saya ambil batu, saya pukul-pukulkan ke gemboknya, nggak ada juga reaksi dari gembok, nggak bisa. Jadi gimana ini, akhirnya saya pergi makan karena saya udah lapar. Mungkin dengan mengisi perut saya bisa berpikir lebih jernih kan. Sembari makan saya ngomong sama ibunya, Bu, kira-kira bapak bisa nggak buka gembok yang terkunci? Kunci saya itu ada di dalam, gitu gitu ya. Saya ceritakan, wah bapaknya nggak ada. Akhirnya saya pulang ke rumah dan untungnya ada om-om, ini omnya teman saya Wahyu itu tadi. Ada om-om, dia punya gerenda. Akhirnya saya bilang ke om, ini tolong om, ini gemboknya terkunci om. Oh ya nggak apa, di gerenda aja, dibawakan gerenda sama dia. Terus saya colokan listriknya ke orang depan sini, ada namanya Sabela sama Cindy. Saya minta sana, akhirnya dibobol sama om itu tadi. Saya bilang, om berapa ini, om berapa? Nggak usah, kamu ini saya tolong aja. Oh ya alhamdulillah, terima kasih banyak om, baik. Semoga Allah membalas kebaikan Om. Oh, 4 menit masih lama kita. 15 menit, 20 menit mungkin ini video. Lanjut. Setelah itu saya pergi ke puskesmas bersama teman saya Wahyu. Di puskesmas saya sampainya jam 10. Wahyu bilang ada masalah di jalan. Akhirnya saya sholat duha dulu di masjid. Sembari sholat duha, setelah sholat duha saya akhirnya buka buku Atomic Habit. Saya baca Atomic Habit. Atomic Habit sangat keren. Adalah 10 halaman saya baca sembari menunggu Wahyu itu. Atomic Habit ini menceritakan bahwa kita itu kalau kita bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan berdampak besar pada kemudian hari itu.
sebagaimana karena kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan terkumpul dan akan membentuk jati diri kita gitu. Nah, di buku itu ada, ini kita cerita dikit tentang Atomic Habit. Di buku itu ada diagram tentang pembiasaan diri. Ketika kita membiasakan melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu, misalnya nge-gym itu ada diagram X, ada diagram Y, oke? Diagram ekspektasi kita, ekspektasi hasil maksudnya nih. Ekspektasi hasil kita tuh linear, set gitu. Zeng gitu. Itu ekspektasi hasilnya. Ini aja. Tapi diagram yang sebenarnya terjadi itu gini. Nah, gitu. Jadi pas kita berekspektasi pertama itu bakal tinggi banget. Segini. Sebenarnya terjadi masih segini. Nah, di sini ada lembah kekecewaan namanya. Kita berharap bahwa badan kita bagus, tapi kok nggak bagus-bagus, padahal udah sebulan 2 bulan gitu. Nah, itu karena kita masih hasilnya di sini, tapi ekspektasinya kita udah segini. Ekspektasi itu segini. Nah, nanti kalau udah di dataran ini, pas dia bersinggungan terus melunjang tinggi, di sini yang terjadi akan lebih tinggi daripada ekspektasi kita. Dataran ini disebut dataran potensial laten kalau di buku itu. Potensial itu berarti kita menembus potensi kita gitu. Laten itu yang tidak tahu di mana letaknya, di mana gitu, tersembunyi gitu. Ketika orang sudah berhasil mencapai ini, dia akan mendapatkan sesuatu yang dia nggak kira. Dia kira itu badannya cuma sebesar ini, tapi malah sebesar gitu. Gara-gara nge-gym tadi. Nah, ujian kita itu kebanyakan di sebelum mendapatkan dataran potensi laten. Kalau kita udah dapat itu, wah itu mantap sekali kita. Itu Atomic Habit. Kemudian wahyu pun datang. Kami berjalanlah ke puskesmas karena dekat dari masjid, dekat UIN itu. Habis itu di puskesmas, ternyata kami terlambat kata pengawasnya. Padahal di HP itu katanya sampai jam 5 atau jam 4 lah. Namun baru jam 11 padahal. Ini orang labornya, kata ininya. Ini orang labornya, maaf, orang labornya ada keperluan. Wah, nggak bisa ya berarti. Oh, nggak bisa, kita undur aja besok. Oke lah, undur besok. Akhirnya kami undur besok. Tapi bukan besok, tapi Jumat yang akan datang. Supaya lebih siap lagi, karena besok juga ada kegiatan, saya nggak bisa. Lalu kami pulang, kami ngobrol-ngobrol, kemudian jam 2 harusnya saya menggantikan Ustadz Firdaus untuk ngajar ngajinya WISE, namanya WISE gitu. Nah, WISE. Tapi saya udah ngantuk banget nih, saya makan dulu di dekat Mandala Asri bersama Wahyu, terus pulang ke kos-kosan, saya nyetel alarm tuh. Setel alarm harusnya saya setel nih jam 1:30. Karena saya mau berangkat jam 2 itu harus saya udah sampai gitu kan. Jam 1:30. Tapi nyatanya jam 2 saya baru bangun. Dibangunin sama Wahyu. Jam 2 bangun, loh kok nggak hidup ini alarm saya. Ternyata yang tersetel itu 2:30. Wah, saya langsung ngebut itu. Ngantar Wahyu dulu langsung ke tempatnya Wise tadi. Minta maaf sama bundanya. Bunda, ini kesalahan saya bener-bener. Saya nyetel alarmnya gini-gini lah. Padahal itu pertemuan pertama dan mungkin pertemuan terakhir, dia nggak tahu saya. Besok mungkin ketemu lagi. Habis dari situ saya pun pergi ke Pinang Merah ngajarin Harsel, Keisha, Kayla, Aska, Harsel dan Fadil harusnya. Cuma yang datang cuma Keisha dan Harsel pertama, kemudian disusul sama Kayla dan Aska. Di situ saya pun mengajar, dan Keisha itu sebenarnya baik, cuma mungkin masih belum terlalu lancar mengajinya. Saya pun mendukungnya terus untuk, kamu hebat, kamu pasti bisa gitu. Terus memperbaiki dikit-dikit, yang salah tetap saya perbaiki gitu kan. Kemudian di akhir ini ada yang menarik nih, tapi kita sambung sambil saya ngecas HP soalnya baterai saya tinggal 2%. Oke, sambil gini aja. Ini yang menarik guys.
Oke, di akhir Keisha nanya sama saya, Ustadz, oke, Ustadz, kalau kita dibully, kita doa-doa kita pasti dikabulin Allah ya, Tat? Itu katanya. Saya pun menyadari bahwa, berarti Keisha dia banyak dibully dan dia mau dekat sama Allah gitu kan. Saya bilang sama Keisha, nggak harus dibully untuk kamu dikabulin doanya sama Allah, Keisha. Gini. Nah, ini saya bangga sama diri saya sendiri tadi bisa menjelaskan dan mereka mengerti banget. Mereka pun ketawa-ketawa juga dengan penjelasan saya. Gini Keisha. Sebenarnya Allah itu selalu mengabulkan doa hamba-hambanya. Mau dia dibully, mau dia nggak dibully, mau di sepertiga malam, mau dia dimanapun dan kapanpun, pasti dikabulkan sama Allah. Nah, Allah itu ngabulin lewat 3 jalan, Keisha. 3 jalan ini pasti nih. Salah satunya gitu. Yang pertama, bisa jadi kamu dikabulin pada waktu itu juga. Dan sesuai dengan apa yang kamu minta gitu. Pertama, misalkan Keisha saya ngeblank tadi ya. Keisha misalnya minta sepeda sama Allah, ya Allah tolong belikan aku sepeda, ya Allah aku mau main sepeda gitu. Bisa jadi besok langsung datang sepeda, Ustadz yang langsung bawa sepeda, oh ini Keisha, Ustadz ada rezeki sepeda untuk Keisha ya gitu. Atau mama Keisha bawa sepeda, bisa jadi kayak gitu. Atau yang kedua, bisa jadi Allah ngasih ganti yang setara dengan sepeda itu, tapi dalam bentuk lain, bukan sepeda. Bisa jadi Keisha dikasih uang besok tiba-tiba, berapa harga sepeda 500.000. Oh ya 500.000. Bisa jadi Ustadz ngasih uang 500.000 besok gitu kan, yang setara dengan sepeda itu. Atau bisa jadi yang harusnya Keisha hari itu hilang uang 500.000 nggak jadi hilang, bisa jadi. Nah itu mereka senyum-senyum, gitu. Bentuknya lain. Jadi Allah itu lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, sedangkan kita itu cuma tahu apa yang kita mau gitu. Bisa jadi apa yang Keisha mau itu sebenarnya nggak Keisha butuhin. Bisa jadi nanti pas Allah kalau ngasih sepeda beneran sama Keisha malah sombong kan buat teman-teman. Wah ini aku punya sepeda baru, kamu nggak punya gitu. Jadi gitu bisa jadi gitu. Nah jadi lebih baik yang ini mungkin kata Allah gitu. Kemudian bisa jadi Allah itu ngabulin lewat jalan ketiga, yaitu di akhirat besok akan ada gunung yang sangat besar isinya tumpukan doa-doa Keisha. Keisha besok panen banyak-banyaknya. Itu makanya kita jangan berhenti doa sama Allah, selalu berdoa sama Allah. Ya Allah semoga hari ini aku dapat 1 miliar lah Allah. Gitu aja nggak apa-apa, 2 miliar, 3 miliar. Selalu berdoa sama Allah, pasti dikabulin sama Allah. Mau lewat jalan 1, jalan 2, jalan 3, pasti dikabulin sama Allah gitu. Dan juga ini ketika misalkan Harsel nih membuli Keisha jelek misalnya gitu, terus mereka ketawa kan, Keisha jelek misalnya, itu kalau Keisha mendoakan yang baik-baik untuk Harsel atau yang buruk-buruk untuk Harsel, maka itu akan kembali ke Keisha. Contoh, ketika Keisha mendoakan yang baik-baik, misalkan ya Allah semoga Harsel besok dapat sepeda, malaikat-malaikat pun akan mendoakan itu untuk Keisha. Ya Allah semoga Keisha dapat sepeda gitu. Misalkan Keisha lagi, ya Allah semoga Harsel besok masuk surga, malaikat-malaikat pun doa, ya Allah semoga Keisha dapat itu gitu. Jadi yang Harsel dapat doanya Keisha dapat doanya para malaikat gitu. Ketika kita doakan saudara muslim kita pun dapat doa dari malaikat gitu, sama seperti apa yang kita doakan. Itu makanya sahabat-sahabat Nabi dulu saling mendoakan, semoga kamu selamat dunia akhirat, semoga kamu selalu gitu. Nah begitu juga kalau Keisha doakan yang buruk untuk Harsel, misalkan semoga Harsel besok masuk neraka, itu malaikat juga semoga Keisha masuk neraka gitu. Nah jadi kita jangan sampai mendoakan yang buruk-buruk ke saudara kita ataupun ke musuh kita. Pokoknya semuanya berdoalah yang baik-baik. Itu dia, mereka pun senyum, mereka pun senang. Itu saya bangga dengan diri saya sendiri. Kemudian sepulangnya dari mengajar ngaji di tengah jalan, saya bertemu dengan orang yang saling berkelahi
Kenapa setelah saya usut-usut, saya dengar-dengar ternyata ada pencurian, yang digebukin ini adalah pencuri. Wah, keren kali nih ada pencurian gitu. Tapi belum bonyok gitu, belum belum parah. Masih ada yang, oh jangan jangan, kasihan kasihan, kita dengar dulu. Jadi kisahnya tuh gini. Si pencuri ini ternyata ngakunya bukan pencuri, dia itu adalah pengambil barang buruk. Nah, dia memang punya barang buruk, di motornya itu banyak barang buruk-buruk gitu. Tapi entah kenapa dia ngambilnya tuh di toko, di bengkel gitu, di bengkel yang memang memang di bengkelnya nian gitu, nggak nggak akan terpikir kalau itu tuh barang buruk, itu masih guna gitu. Barangnya apa saya nggak tahu, pokoknya barang berharga lah. Oh maaf bang, saya nggak tahu kalau itu barang abang, saya cuma, oh, gitu katanya. Oh kamu udah jelas-jelas dipukul-pukul dia gitu. Seru lah tadi itu, tapi akhirnya nanti tadi tuh digeret, sudah tuh nggak dilanjutin pemukulannya. Udah kamu dibawa ke polisi, oh jangan mau, selesai, tinggal aja pulang saya ke sini. Dah, akhirnya saya menceritakan ini semua. Seru hari ini. Terima kasih ya Allah, engkau sudah mempertontonkan hamba dengan kejadian-kejadian yang sangat banyak hari ini. Mulai dari kesialan pagi hingga entahlah, sorenya keren sekali. Hebat. Terima kasih ya Allah. Keren emang, plot twist terbaik itu Allah. Terima kasih juga kalian sudah menonton saya sampai 16-17 menit ini. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kita bertemu di surga nanti bersama-sama terus ngobrol. Saya akan mendengarkan juga apa yang kalian paparkan. Seperti seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.